Dari kalian ada yang udah punya kitab ini belum? Kan yang matanya yang ini kan, matan Sulamul Munawwarah. Tapi yang ini anak belum dapat PDF-nya. Mungkin kalau dari kalian ada yang mau nyari PDF-nya dulu, waktu masih di Indo, judulnya Idhul Mubham fi Ma'ani Sulam. Sulamnya matan kamu. Ini karyanya Syekh Al-Adamanburi, Ahmad bin Hakim Adamanburi. Dia juga makamnya di seberang Masyikoh, di seberangnya dan tak tahu Masyikoh Azhar, kantornya Greenship itu. Namanya dulu ya yang rusak-rusak ya. Biar jernih. Oke, jadi kemarin kan Mabadi Asyraf itu kan harusnya 10 ya, tapi kita baru bahas takrifnya kan. Jadi inna mabadiul fanin asyaraf al-hadu wal mawdu'u summa sama wa nisbatul wafadru wal wadi wal ismu wal indadu hukmu syari masailu wal ba'du. Jadi masalah itu bahas masalah. Kemarin dari hatnya kita udah ngambil dari hat itu ta'rif ya maksudnya. Hat kan batasan, jadi biar kita bisa batasin ilmu ini dari yang lain. Jadi hatnya kemarin kita ngambil dari matan Faya simul afkaro anwai ilfoto wa ada ilfahmi yakshiful gitu kan. Jadi akhirnya hatnya mantik itu konun taksimu, nah baca ini. Konun taksimu muro'atuhu adihna anil khotok bifikrihi. Jadi isinya mantik itu konun-konun, kalian takrifnya. Yang taksimu muro'atuhu kalau kita pakai, kita gunakan konun itu, bisa menjaga apa? Adihna anil khotok. Menjaga zihin kita, akal kita, otak kita dari kesalahan berpikir. Al-hadu wal maudu'nya apa? Maudu'nya tasawur dan tasdik. Yang kita bahas kemarin, makanya di mantik itu ada 2 rumah. Pertama tasawur, di ruangan pertama nah itu ada kuliatul famas, di ruangan keduanya ada qaul syarih atau takdik. Rumah kedua yaitu takdik, di ruangan pertama ada kodoya, waktu gitu. Kemudian yang terakhirnya ada kias, mantik. Jadi kalau ditanya, kita belajar apa sih di mantik? Tasawur wa tasdik. Ini wahwa al-ma'lumat atasawuriyah wa tasdikiyah min haitsu innaha tusitilam majhul tasawuri atau tasdik. Jadi maklumat tasawuriyah dan tasdikiyah. Itu. Al-haddu wal maudu'u summa samaroh. Samarohnya sama. Ya samarohnya biar kita nggak salah berpikir ya. Di sini wadiknya dulu nih. Jadi wadiknya yang bikin mantik ini siapa sih? Aristo. Ya. Aristoteles gitu. Kemudian istimdad. Istimdad itu sumber. Ilmu itu sumber dari mana sih? Gitu. Minal akal. Jadi yang bikin Aristoteles. Terus bersumbernya dari akal. Ya, akal sumber itu kita kalau di Mabadi Asyraf istimdad. Masail, ya masail itu masalah-masalah yang dibahas di mantik, yaitu kodoya an-nadoriyah. Kodoya nadoriyah, jadi perkara-perkara yang isinya nador. Nador itu apa? Mahtajal ta'amuli, yang butuh untuk pikir panjang. Kemudian fadluhu, ya kan, walis mulis indadu hukum syari, fadluhu ya kan, ada wanis batu wa fadluhu wal wadi, fadlu. Ini enggak urut nih. Fadlu keistimewaannya apa sih keistimewaannya mantik? Bahwa ya buku wa yazidu ala ghairi minal ulum bi kaunihi amun naqifiha. Jadi keutamaan mantik ini adalah di atas ilmu yang lain. Kenapa? Karena ilmu ini sangat bermanfaat. Kami juga ilmu alat yang akli ya. Kan kemarin kita tahu ilmu alat ada yang lugawi, ada yang akli. Itkullu ilmin tasawur wa tasdik. Semua ilmu itu pasti ada prosesnya dari tasawur dan tasdik. Semua ilmu pasti butuh proses berpikir. Semua proses berpikir itu pakai tasawur dan tasdik. Pakai ilmu mantik ini amun nafi. Kayak manfaatnya itu umum buat semuanya. Bahwa ya bahas fihima dan tasawur tasdik dibahas di mantik. Lakin ba'dul ulum ya fuqhu min jihah ukhra. Tapi dari sisi yang lain, ilmu lain juga lebih afdol daripada mantik. Jadi di sisi ini mantik yang afdol. Ya. Terus nisbatu minal ulum.
Nisbatu minal ulum kan ilmu alat yang akli di sini. Bitibar madhihi kulli lahuma li'anna kulla ilmin tasawwur wa tasdiq. Jadi kalau kita nisbatkan dari segi maudhu'nya, objek yang dibahas di mantik itu kayak menyeluruh gitu. Karena semua ilmu bahas tasawwur tasdik dan itu pakai mantik. Artinya dia sedang bermantik gitu kan. Bitibari mafhumihi mubayyin lahu, dan mantik itu beda dari ilmu yang lain. Jadi kayak misalnya nahwu sorof sama-sama bahasa Arab. Tapi beda, yang nahwu cuma bahas di i'rab, di terakhirin aja harokat akhir. Kalau sorof bahas wazan-wazan, sikum-sikum. Ya kan gitu. Jadi ada kesamaan, ada perbedaan. Nah, mantik itu benar-benar beda dari ilmu lain, karena yang dibahas juga beda dari itu. Nah, kemarin kita udah bahas tentang hukumnya, hukum syari. Ya, salah satu dari mabadi asyra itu hukumnya. Kita tahu hukumnya mantik kemarin. Wal khulfu fi jawazil istibali bi ala salasatin aqwali. Wa bisalahi wan nawawi wa qalaku yang bagi ayu lama. Nah, pertama Ibnu Salah saya Nawawi dulu mengharamkan ya. Imam Nawawi Syekhul Islam ya, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri Al-Hizami. Kemudian Ibnu Salah ya, Ibnu Salah juga Syekhul Islam, lakopnya jauh yang bikin kodimah hadis. Terus itu kan yang pertama mengharamkan Ibnu Salah yang Nawawi. Nah, kemudian Ibnu Salah wa Nawawi harama wa qalat yang bagi ayyulam wal qawlat masyhurat sahihah jawazu likam dal qari'ah maris sunnati wal tabi. Jadi yang kedua itu yang wakola komuniam bagi ayu lama. Ilmu mantik itu wajib dipelajari. Itu kaulnya Imam Ghazali. Ya. Sampai beliau mengatakan apa? Kan kemarin yang Nabi bilang lasiko tabi ilmihi itu loh. Man layak arifu lasiko tabi ilmihi. Jadi kalau orang yang nggak belajar mantik, nggak tahu mantik, ilmunya nggak bisa dipercaya. Belum bisa jadi sandaran gitu. Nah, kemudian kaul yang ketiga yaitu wal qaulatul masyhuratu sahihah jawazu kami lil qari'ah mumarsis sunnati. Jadi yang ketiga itu bilang kalau ilmu sahih itu ilmu mantik itu ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih tapi ada tafsilannya, ada detailnya yaitu fa'inkan al mustaqil daqiyal qari'ah qawi al fitnah, kalau akalnya itu udah kuat, udah balik, udah bisa tahulah mana-mana bisa membedakan yang hak dan yang batil. Dan juga memaris dari kitab wa sunnah. Jazalahul istiqobi. Maka dia boleh bermantik atau belajar ilmu mantik. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk di dalalah ya. Ana share ke kalian. Bu. Sampai sini gak ada yang ditanyakan kan? Ini udah mulai rame. Jadi kita langsung ke madah hari ini, yaitu anwa'ud dalalah. Kenapa sih kita bahas dalalah? Yaitu tadi, kita ketika bermantik itu kita mencoba memahami sesuatu. Entah itu nanti dari segi lafaz atau dari segi makna. Ya, nah share screen dulu. Saut wadah ya. Saut wadah ya, Gema? Wadah. Pokoknya di tempat banyak orang yang orang-orangnya pakai wifi. Jadi satu wifi dipakai banyak orang. Semoga tapi Ana yang termasuk yang paling dekat sama tempat wifi-nya kok. Ini dia anwa'ud dalalah. Nah, kita dari sini dulu ya. Anwa'ud dalalah. Karena kalau kita udah tahu macam-macam dalalah, terus akhirnya kita tahu yang mana yang dipakai di mantik. Maksudnya mana yang dibahas di ilmu mantik. Karena nggak semua dalalah nanti dibahas di ilmu mantik ya. Pertama, kita lihat dulu ya. Anwa'ud dalalah. Dalalah itu ada yang lafdiyah dan goiru lafdiyah. Apa itu lafdiyah? Maksudnya apa? Dalalah itu apa? Lafdiyah itu apa? Ana mau jelasin dalalah dulu ya. Jadi ini waktu kita memahami sesuatu, waktu kita berpikir, itu ada yang namanya dal, ada yang namanya madlul. Dal itu kan fa'il kan, wazannya kan fa'il. Berarti dia yang menunjuk kemana? Ke madlul. Berarti dalam konteks ini, dal itu lafat. Kalau kita lagi ngomong nih, Ana kan ngomong sama kalian. Nah, lafat yang Ana utarakan ketika
berbicara, itu menunjukkan ke madlul. Jadi nggak mungkin Anda ngomong-ngomong kosong, maksudnya nggak mau menyampaikan apa-apa. Lah madlul ini namanya makna. Gitu loh. Jadi kayak sesuatu menunjuk ke sesuatu gitu. Jadi ada dal dan madlul. Bainahuma, proses penyandaran keduanya namanya dilalah. Bisa dibaca dilalah, bisa dibaca dalalah gitu ya. Jadi dalam konteks ngobrol atau dalam membaca tulisan, kalian baca koran, baca buku gitu ya. Itu ada sesuatu yang kalian lihat dan itu menunjukkan ke sesuatu. Penunjuk dan yang ditunjuk gitu. Dal dan madlul bainahuma dalalah kayak gitu. Nah, padahal dalalah itu yang menunjukkan sesuatu, menunjukkan ke makna, itu nggak cuma berupa lafat ya. Tadi kan Anda contohnya lafat tadi. Nah, share screen lagi. Jadi yang berupa lafat tuh yang ada alfabetnya gitu loh. Yang ada kata-katanya, kok alfabetnya sih, yang ada kata-katanya. Ya, jadi anwa'ud dalalah itu ada yang lafat, ada yang ghairu lafat. Karena kita bisa memahami sesuatu tanpa lafat ya. Contohnya nih, kalian lagi di perempatan jalan, nggak ada lafat, kalian berhenti gitu. Tapi kalian cuma ngelihat lampu lalu lintas warna merah, kalian udah tahu kalian suruh berhenti, ya kan? Kalian tahu kuning, bukan oranye, kuning ya. Kuning, kalian tahu kalian suruh siap-siap. Ijo, kalian tahu kalian suruh jalan. Nggak usah ada kata-kata. Kan kalau berupa lafat harus ada kata-katanya. Berhenti, siap-siap, maju jalan gitu kan. Nggak usah gitu. Jadi emang yang namanya dalalah itu nggak perlu semuanya lafat. Ada yang lafat, ada yang ghairu lafat. Ada dua macam ini ya. Makanya di sini yang ghairu lafat dalam kurung fi'liyah. Ada juga yang berupa fi'il gitu kan. Kayak orang Indonesia kalau ditanya sudah makan, terus cuma ngangguk-ngangguk, artinya iya. Terus artinya enggak kalau geleng-geleng gitu kan. Jadi kita nggak perlu ngomong iya atau enggak, cuma ngangguk-ngangguk atau geleng-geleng udah mengantarkan ke makna gitu loh. Pahim tum apa maksudnya lafziyah ghairu lafziyah? Pahim tum? Insya Allah, Ustazah. Nah, sekarang yang lafziyah itu ada 3 macam ya. Kalian nggak remang-remang kan lihat screen Ana? Jelas aja. Iya, tamam. Nah, jadi yang dalalah kalau kita mau menyampaikan makna, misalkan anak ke kalian nih, anak mutakalim, kalian mau khotbah, anak yang ngomong, kalian lawan bicara anak. Nah, itu tuh ketika berupa lafat, ya sebenarnya ada 3 macam. Ada yang dalalah, lafdiyah, akliyah, ada yang tobaiyah, ada yang wadoiyah. Maksudnya apa? Kalau akliyah, kalian tuh bisa paham secara akal. Contohnya apa? Misalkan nih, anak di ruangan ini, ada ruangan samping. Nah, di ruangan samping itu ada orang ngomong. Terus Anda tahu dari situ ada orang di samping. Padahal Anda nggak langsung melihat gitu loh. Tapi secara akal ada orang yang ngomong di samping, otomatis ada orang yang hidup, ada hayawan natik, ada insan di samping gitu. Tuh, kayak contohnya nih, Anda di Zoom itu nggak bisa ngelihat kalian. Maksudnya lagi share screen itu yang ada di HP Anda, screen-nya ya gambarnya screen Anda doang, nggak bisa ngelihat kalian gitu. Tapi kalau Anda nanya kalian jawab, Anda udah tahu lafaz yang kalian utarakan waktu Anda nanya, kalian jawab, itu menandakan ada orang yang lagi dengerin Anda di Zoom gitu. Jadi itu sama aja kayak dalalatul lafdi ala lafid min waro ijidar gitu. Atau contohnya nih, wasuroh ala musibat nazalat bisore. Misalkan nih, Anda lagi dalam ruangan, terus di depan rumah Anda kan jalan raya, ada orang teriak. Nah, orang teriak itu dia nggak perlu ngomong kayak saya dapat musibah atau apa gitu. Anda udah paham kalau teriakan dia itu berarti lagi ada musibah gitu. Jadi secara akal Anda bisa tahu dari suaranya dia itu maksudnya dia lagi butuh pertolongan gitu misalkan, atau dia lagi kena musibah gitu. Dari lafaz yang dia gitu misalkan atau apa gitu. Jadi surah ala musibah nazalat bisore. Yang teriak itu pasti lagi butuh pertolongan. Aduh gitu misalkan. Nah, kita udah tahu kalau kata aduh itu langsung oh iya ya gitu. Jadi secara akal tuh kita tahu ada musibah nazalat ilaih gitu misalnya. Atau yang ini nih, kan itu secara akal ya. Jadi kita harus mencerna dulu kan, pakai akal dulu. Jadi akal kita lagi berproses. Ada orang ngomong kedengeran suaranya di ruangan samping, berarti ada orang di samping gitu misalkan. Kan beda lagi kalau yang ada suara di samping tapi nggak ada wujudnya, ya apa gitu.
Udah paham ya yang dalalah, lafdiyah, terus akliyah yang harus diproses secara akal dulu nih, akal kita tahu gitu. Nah sekarang, nah ini dalalah, lafdiyah yang tobaiyah. Tobai itu kan dia yang secara fitrah gitu ya. Oh yang ini tadi contohnya kadalati gitu kan ala wajah. Jadi kan waktu kita lagi berlafaz aduh, gitu ya. Itu menandakan kesakitan gitu. Ala wajah gitu. Wal anin ala marot ya misalkan orang sakit lagi ngeluh-ngeluh gitu. Kita udah tahu keluhannya itu dia lagi secara tobai itu menandakan dia punya marot gitu, lagi merasakan marot gitu. Jadi ada dalalah akliyah yang harus lafdiyah akliyah, dia ada lafadznya dan lafadz itu bisa kita pahami secara akal. Kalau yang tobaiyah secara natural ya, karena orang itu refleks kalau sakit tuh ngomong aduh gitu. Kalau ngeluh kayak gitu. Baru habis itu ada dalalah lafdiyah wado'iyah. Nah, kalau dalalah wado'i, kan namanya wado'a yado'u apa artinya? Wado'a yado'u. Naruh, ya kan? Meletakkan gitu. Maksudnya apa? Jadi ulama-ulama gitu ya, atau orang zaman dulu yang pertama kali bikin bahasa ya, meletakkan lafadz kursi maknanya kursi gitu misalkan. Itu namanya harus bikin lafadz itu dulu. Dan ini yang kita bahas di mantik ya. Dalalah, lafdiyah, dan wado'iyah. Yang kayak kita lagi bagian bahas. Ini loh kita bikin definisi, kita bikin takrifat gitu-gitu. Ini namanya dalalah, lafdiyah, wado'iyah. Karena bikin gitu. Harus meletakkan dulu lafadz ini untuk makna apa, lafadz ini untuk makna apa gitu. Jadi yang akan kita bahas di mantik yang bagian ketiga ini. Yaitu bagian dalalah, lafdiyah, wado'iyah. Bukan yang akliyah, bukan yang tobaiyah. Ya. Jadi kalau yang akliyah, ya harus diproses akal dulu. Kalau yang tobaiyah berarti yang sesuai naturalnya orang gitu ya. Coba tabiatnya orang itu gimana memaknai itu. Atau gini, dalalah yang lafdiyah, kemudian ada juga yang kedua dalalah goir lafdiyah. Kan sama-sama nih, ada akliyah, tobaiyah, wadoiyah. Sama juga yang goir lafdiyah juga ada akliyah, tobaiyah, sama wadoiyah. Ya. Nah, yang akliyah, ini kita skip dulu yang wadoiyah. Karena nanti yang akan kita bahas hari ini yang dimantik itu masuknya. Kalau yang nggak berlafat ya, kalau tadi Ana baru contohin yang lampu merah kuning hijau gitu kan, itu ada juga yang akliyah, tobaiyah, wadoiyah ya. Kalau akliyah misalkan dalalatul asar ala muasir. Kalau misalkan kita lihat jejak ya, misalkan ada jejak kaki kucing. Nah, itu pasti ya ada kucing lewat sini gitu. Misalkan ada kucing naik-naik di atas mobil, terus di mobil jadi ada kaki-kaki kucing bercak. Oh, kita udah tahu ada kucing lewat sini. Nah, itu kan nggak ada lafadznya. Ada kucing jalan di sini, nggak ada lafadznya. Tapi kita tahu ada asar kucing, yaitu ada muasirnya si kucing itu gitu kan. Atau dukhon alanar gitu loh. Jadi waktu kita lihat asap, oh udah pasti ada api di situ. Gak ada lafadznya asap menandakan api, ada api di bawahnya sini gitu nggak usah gitu. Tapi ada asap udah pasti kita mikir, oh itu ada api di situ. Itu secara akal dulu ya. Kalau yang gur lafaz secara tabi'ah, contohnya hamroh. Misalkan ada orang malu-malu gitu ya, hamroh alal fajal. Orang malu-malu itu biasanya apa? Mukanya kemerah-merahan gitu, pipinya merah-merah gitu kan. Humayroh gitu. Atau sufro alal wajal, misalkan ada orang sakit pucet gitu, bibirnya pucet, wajahnya pucet gitu. Kita tahu dia sakit gitu. Itu kan nggak ada kata-kata di wajahnya saya sakit, saya malu. Tapi dengan warna wajahnya secara natural itu kita jadi tahu, oh dia sakit, oh dia malu gitu loh. Itu secara tabiat ya. Udah natural kayak gitu. Prosesnya itu natural. Terus kalau yang ghairu lafadz dan dia wadoi, khot dalalatul khot wal isyarah ala makna yadullani alaihi. Jadi misalkan merah kuning hijau ya gitu-gitu kan wadoi harus dibikin dulu. Kita semua harus sepakat dulu kalau merah itu berhenti, kalau kuning itu siap-siap, hijau itu jalan gitu. Kalau ada yang apa strip gitu, itu artinya nggak boleh lewat sini gitu. Kalau P dicoret nggak boleh parkir gitu kan kita harus sepakat dulu, harus wadoi dulu. Jadi polisi itu bikin rambu-rambunya itu bikin dulu, makanya namanya wadoi, dibikin dulu, diletakkan dulu, gitu, disepakati dulu. Tahu ya, berarti di sini poinnya yang pertama adalah kita tahu kalau dalalah itu ada yang berupa lafadz, ada yang enggak. Dan semuanya itu ada yang akal, ada yang tabi'ah, ada yang wadoi harus bikin dulu. Nah, yang jadi pembahasan mantik itu yang dalalah, lafdiyah, wadoiyah, ya.
Karena kita bikin dalalahnya gitu. Jadi yang ada di kamus itu semuanya namanya dalalah lafdiyah wadoiyah. Karena orang-orang ahli bahasa yang bikin itu, ya kan? Dan dalalah yang ini ada 3 macam, ya, ada 3 macam. Kita baca dulu. Jangan ini dulu aja deh, baru kita baca matan. Yang ini baru ada di matan, karena yang ini jadi pembahasan mantik. Jadi kalau kalian cari, ada nggak yang ghairul lafadz di matan? Nggak ada. Yang ada di matan cuma ini aja. Ya. Nah, jadi dalalah yang lafdiyah dan wadoiyah itu ada 3. Ada yang mutabakoh, ada yang tadomuniyah, ada yang talazumiyah. Maksudnya apa? Kalau mutabakoh yang namanya mutabik itu berarti 100%. 100% itu maksudnya lafadz ini akan mewakili makna secara 100%. Contohnya apa? Dalalatul lafdil iman ala i'tiqad bil jinan, qaul bil lisan, amal bil jawarih. Jadi orang kalau mau kasih definisi iman tuh harus 3-3-nya ini lengkap. Karena dia punya dalalah mutabakoh yang harus semuanya harus semuanya disebut gitu. Karena iman itu nggak cukup dengan qaul bil lisan. Pasti harus i'tiqad bil jinan, harus hatinya juga ikut asyhadu alla ilaha illallah gitu-gitu. Karena Ana sempat lihat tuh video di apa yang viral gitu. Dia ada YouTuber apa gimana sih yang dia itu kayak lagi video call gitu sama orang asing. Gak tahu dari mana, yang penting kulit hitam gitu ya. Terus dia tuh kayak dibimbing gitu, asyhadu udah nggak dari kalian yang lihat ya? Allah ilaha illallah gitu, ngikutin yang di video call itu. You are Muslim, langsung gitu kan. Terus nggak bisa kayak gitu, yang namanya iman itu harus apa? Qaul bil lisan, i'tiqad bil jinan, amal bil jawarih gitu. Jadi harus 3-3-nya iman itu. Ini disebutnya dalalah mutabakoh, namanya juga mutabik. Jadi miyah min miyah gitu 100%. Yang kedua namanya dalalah tadomuniyah. Ya, misalkan kita bilang sholat itu sujud gitu. Nah, sujud itu adalah bagian dari sholat. Gitu. Jadi kita bilang sholat sujud gitu. Terus sholat itu kan panjang dari takbiratul ihram, terus apa yang dibaca sampai salam gitu kan. Tapi kita bisa bilang sholat itu lafadz yang menunjukkan ke makna sujud tuh bisa gitu. Karena pakai dalalah tadomuniyah. Jadi kita bikin definisinya pakai tadomun. Tadomun itu kayak yang ada di dalamnya gitu. Sujud ada dalam sholat gitu. Ada lagi yang ketiga namanya dalalah talazumiyah. Ya. Apa itu talazumiyah? Yang namanya lazim itu dia kayak nggak bisa dilepas gitu. Jadi yang melekat gitu. Yang melekat. Kayak dalalah insan ala qabil ta'alum. Insan itu orang yang bisa menerima ilmu, bisa menerima informasi gitu. Karena insan itu kan diciptakan berakal. Jadi kalau kita ngasih ilmu, kita ngasih informasi, mereka bisa menyerap gitu. Qabil ta'alum. Lebih mudahnya lagi ya, anak kasih ini ya. Kalau kita dalam satu lafaz, misalkan ya, kita mau mendefinisikan insan. Insan, kalau pakai dalalah mutabakoh, kita bilang al-insan huwa hayawanun natikun. Gitu. Kalau insan pakai dalalah tadomuniyah, kita bilang insan natik. Ya. Karena dalam insan itu ada natiknya gitu, tadomunnya, meliputi natik di situ. Kalau kita mau takrif insan pakai dalalah talazumiyah, kita bilang insan itu qabil ta'alum. Gitu ceritanya. Jadi insan kalau pakai dalalah mutabakoh apa tadi? Hayawan natik. Kalau pakai dalalah tadomuniyah namanya natik. Kalau pakai dalalah talazumiyah namanya qabil ta'alum. Ya. Kalau dari segi takrifnya ya. Dalalah yang mutabakoh itu namanya dalalatul lafdi ala tamami mawudi alahu. Jadi tamam ya 100% gitu. Kalau yang kedua dalalah tadumuniyah itu dalalatuhu ala juz'il makna fi dimnihi. Jadi sebagian makna aja yang kita ambil juz'ul maknanya. Contohnya waktu insan kita bilang natik, kalau sholat kita bilang sujud.
Kalau yang ketiga adalah talazumnya itu apa? Dalatuhu ala amrin kharijin anil makna lazim bihi. Ya, jadi kita bilang insan itu lazim gitu. Dia sifat yang melekat dengan insan itu qabil ta'alum. Fahimtum? Sini ada kok takrifnya. Nah ini. Kenapa tadi nggak anak scroll ke sini ya? Jadi yang pertama adalah tulaf di ala tamamil makna. Yang kedua adalah tulaf di ala juz'il makna. Yang ketiga adalah tulaf di ala amrin kharijin an maknahu lazim bihi. Jadi qabil ta'alum itu di luar insan. Karena insan itu kalau zatnya, kan kalau khariji itu berarti yang nggak zat di dalam kita. Zat kita tuh natik. Di dalam diri kita itu zatnya natik. Kalau qabil ta'alum tuh amr khariji kita. Tapi lazim buat kita. Karena sifatnya manusia itu pasti qabil ta'alum. Gitu. Fahimtum? Fahimtum? Jawab Pak Ibu. Ini ya, kalau kita lihat matanya cuma 2 bait aja. Dalalatul lafzi alama wafaqoh yad'una dalalatal mutabaqoh. Nah, jadi yang pertama tadi kan dalalah mutabaqoh. Itu dalalatul lafzi alama wafaqoh. Jadi lafaz yang sesuai tamamnya, wafiknya 100% gitu, sama persis. Jadi kalau kita bilang iman, dia harus apa? Qaul bil lisan, amal bil jawari, harus itikad bil jinan gitu kan. Atau kita bilang insan itu hayawan natik. Nah, itu dalatul lafdal ala mawafaqahu gitu. Wa juz'ihi tadammunan wa malazim wa huwa iltizamun in bi aqlinil tuzim gitu. Jadi kalau juz'unnya, juz'u maknanya disebutnya tadammun. Yang kedua adalah tadammuniyah. Wa malazim yang ketiga namanya adalah talazumiyah. Ya. Fa huwa iltizamun in bi aqlin tuzim. Dan lazim di sini harus berupa lazim akal ya. Yang kayak kita bilang dia tuh amr khariji yang melekat dengan dia, kayak insan kan amr khariji yang melekat dengan insan tuh qabul ta'alum. Itu dengan akal ya, bukan dengan yang lain gitu. Jadi maksudnya kayak batasan dia tuh melekat sama dia apa enggak, lazim sama dia apa enggak itu dengan akal. Menentukannya itu. Jadi ada 3 anwa'ud dalalah wadu'iyah. Jadi di sini langsung dalalah wadu'iyah tuh dalalah lafdiyah wadu'iyah, bukan yang ghair lafad. Bukan yang walaupun lafdiyah tapi akliyah, bukan yang tobaiyah, tapi yang wadoiyah. Ya. Makanya di sini kita baca bareng-bareng ya. Dalalatul lafzi alama fafaqoh yad'unaha dalalatal mutabaqoh wa juz'ihi tadammunan wa malazim fahuwa iltizamun in bi aqlinil tuzim. Fahimtum? Paham ya, mudah ya. Jadi dalalah itu adalah lafdiyah, ada ghair lafdiyah. Lafdiyah itu ada akli, tobai, wadoi. Yang ghair lafdiyah juga ada akli, tobai, wadoi. Yang jadi pembahasan mantik itu yang dalalah lafdiyah, wadoiyah. Yang selain itu bukan pembahasan mantik ya. Wa'uddalah. Tamam. Lanjut ya. Jelas ya, dalalah lafdiyah, ghair lafdiyah. Nah, sekarang kita masuk di mabahisil alfat. Nah, sebelum kita ke matan, kita kasih ini dulu. Oke, jadi lafat itu ada yang mustakmal, ada yang muhmal. Apa maksudnya? Jadi waktu kita bikin lafat nih, kursi, itu mustakmal. Kalau dibalik, sikur, ghair mustakmal. Karena di bahasa Indonesia nggak ada sikur, ya kan? Atau kipas, gitu. Itu ada mustakmal. Tapi kalau paski, nggak ada, gitu. Sandal, itu mustakmal. Dalsa, nggak ada, ghair mustakmal. Jadi lafat itu kalau mustakmal, ya itu yang kita pakai sehari-hari yang punya makna gitu. Kalau muhmal itu yang nggak dipakai, ghair mustakmal. Contohnya
Zaidun itu mustakmal, di sini daiz. Daiz itu maklub dari Zaid, itu guru mustakmal. Jadi di bahasa Arab juga daizun nggak dipakai. Kalau di bahasa Indonesia tadi contohnya gitu ya. Kamar dipakai. Marka. Marka ada ya bahasa Indonesia ya. Kata turunan dari tanda marka gitu kan. Marka jalan gitu kan. Marka. Ada yang mau kasih contoh mustakmal muhmal? Ini masih pada di Zoom kan? Masih saja. Iya. Gak ada yang mau kasih contoh mustakmal muhmal. Coba kayak gitu kok. Muhmal itu yang nggak dipakai pokoknya ya. Karpet mustakmal. Petkar gak mustakmal. Nah, yang mustakmal kayak karpet, kursi, meja gitu-gitu. Itu ada yang mufrad, ada yang murokab. Apa maksudnya? Mufrad itu yang sendiri, tunggal. Murokab itu yang punya susunan gitu. Ya, jadi mufrad itu yang tunggal. Jadi kayak karpet itu tunggal mufrad. Tapi kalau kayak susunan tuh kayak sapu tangan gitu. Itu tersusun juga itu, sapu tangan, murokab juga itu. Jadi pokoknya kalau yang mufrad itu satu kata yang murokab pada susunannya. Di sini contoh yang mufrad tuh kayak Bahrun gitu kan. Contoh yang murokab kayak Muhammadun Rasulullah gitu. Dan kita fokus di yang murokab dulu. Murokab itu ya, jadi ini kayak pembagian-pembagian gitu. Kalau kita sekarang mengenal lafat ya, ternyata lafat kan yang dimantik yang dibahas cuma yang lafat-lafat aja. Dan kita tahu kalau yang dari dalalah yang dibahas cuma lafat dan wadoi. Dan sekarang lafat itu ternyata ada bagian-bagiannya. Ada yang mustakmal, ada yang muhmal. Yang mustakmal pun ada yang bentuknya tunggal, mufrad, ada yang bentuknya susunan, murokab gitu. Dan di sini juga ada yang murokab itu, ini kayak pembahasan ini sih, balagoh. Ingat ya, ada insya sama khobar. Kalau insya itu ada yang tolabi, geru tolabi gitu. Jadi ini mirip kayak pembahasan balagoh. Kalau balagoh di ilmu ma'ani kan kita belajar kayak gini juga kan. Ada insya, ada khobar, insya ada yang tolabi, ada yang geru tolabi gitu. Sama persis. Tolabi nanti ada yang istifham, tamani gitu. Ini juga ada di mantik pembahasannya. Tapi cuma kita lagi bahas lafat gitu aja. Kalau yang insya guru tolabi berarti kan nggak ada makna tolabnya kan. Makanya di sini ada ta'ajub, madah, dam, kosam, roja, siagul ukut gitu. Kalau yang tolabi kayak istifham itu tolabul ilm, tamani tolab syekh mahbub, tolabul fi'il di sini fi'il amr, amr ya, amr kan tolabul fi'il. Nahyu tolabul kaf anil fi'il. Nida tolabul iqbal, kita minta direspon kalau kita manggil kan. Arat. Arat juga minta direspon. Terus contohnya yang amr kan ada amr, ada doa, ada iltimas. Maksudnya apa? Amr itu kalau disampaikan dari orang yang kedudukannya lebih tinggi ke lebih rendah. Kalau doa, ya kayak di sini, Robbing fir. Nggak mungkin kita amr ke Allah kalau Allah tuh harus benar-benar talabul fi'il al-wajiz jazim gitu kan. Benar-benar harus mengabulkan perintah kita Robbing fir. Enggak, itu artinya doa gitu kan. Kalau iltimas yang sebaya, kayak kita ke teman aja gitu. Intadir kayak gitu misalkan. Seru nunggu gitu. Terus kalau tolabul kaf juga nggak semuanya dari derajat yang lebih tinggi ke rendah, tapi ada juga yang doa kayak kita Rabbana la tu'ahidna gitu kan. Ada juga iltimas, kita minta ke teman kita la tata'akhir anni. Nah, ini kalau di mantiknya ada di bagian ini. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu imamu rokabun wa imamu frodu gitu. Jadi kita langsung ke yang ini nih. Musta'malul alfad, kan kita tahu nih, lafad tuh ada yang musta'mal, ada yang muhmal. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu imamu rokabun wa imamu frodu. Nah, kita tahu sampai mana ya? Musta'mal alfad ada yang murokab, ada yang mufrad. Mustamalul alfadi haitsu yujadu imamu rakabun wa imamu frodu fa awalul madalla juz'uhu ala juz'i maknahu bi aksi matala itu. Jadi wa huwa ala kismaini anil mufrada kulliyun au juz'iyun haitsu wujida itu. Dan yang mufrad itu ya, kita lanjut lagi di sini.
Nah, mufrad itu ada yang kulli, ada yang juz'i. Ya, maksudnya apa? Lafat mufrad kan lafat tunggal nih. Pas kita sebut itu ada yang dia itu tunggal tapi maknanya kulli, ada juga yang satu kata maknanya juz'i. Maksudnya apa? Waktu kita bilang Ahmad gitu ya. Atau kita bilang Aisyah, itu dia juz'i, satu kata juga, tapi juz'i. Karena nggak bisa dipotek-potek lagi. Nggak bisa dipotek-potek lagi, maksudnya nggak bisa kita cuma bilang apa, nggak ada bagian-bagiannya gitu loh. Aisyah ya udah Aisyah gitu. Ahmad ya udah Ahmad gitu. Tapi kalau yang kuli maksudnya kayak kita bilang orang. Nah, orang itu masih bisa di dalamnya ada Ahmad, ada Aisyah, itu namanya kuli. Jadi kuli itu yang tahtahu ajza, kalau yang juz'i, yang ajza tadi itu yang nggak bisa dipotek-potek lagi, nggak bisa dibagi-bagi lagi gitu loh. Nah, yang di sini pembahasannya kalau mufrad itu kan kalau tadi yang di matan cuma mufrad tuh kuli sama juz'i. Kayaknya ada sih di sini tapi. Nah ini. Jadi mufrad tuh ada kuli sama juz'i. Makanya kayak kuli itu kayak insan. Karena kalau kita potek-potek lagi ya, kita potek-potek bagiannya gimana sih kayak insan itu kalau kita bagi-bagi lagi ada. Jadi ada tahtahu ajza itu disebut kuli. Jadi dia lafadz yang masih universal gitu loh. Kalau kita bilang orang, datang Ahmad, kita bilang orang. Datang Muhammad, kita bilang orang. Datang Fatimah, kita bilang orang. Datang Zainab, kita bilang orang. Ya, jadi Muhammad, Ahmad, Zainab, Fatimah, semuanya orang. Itu adalah juz'un dari yang kata kuli, yaitu orang. Gitu. Tapi kalau juz'i itu nggak bisa lagi tahu apa tuh nggak bisa. Ya. Jadi juz'i itu langsung Zaid atau Umarnya itu. Jadi kita harus paham dulu, lafat itu adalah lafat yang kuli atau juz'i ini penting. Jadi waktu kita ngubungin semua orang bernafas. Nah, kalau Zaid itu termasuk orang, berarti dia kita hukumi dia bernafas gitu kan. Umar termasuk orang, berarti dia bernafas gitu. Itu namanya lafat kuli. Gitu. Jadi penting kita untuk memahami lafat itu kuli atau juz'i. Ya. Lagi kita menghukumi sesuatu, dia kuli apa juz'i. Oke, di sini yang pertama, wahwa ala kismaini a'nil mufrada kulliyun au juz'iyun haitsu wujida famu fi mushtirakin lil kulliyu ka asadin wa aksu hujuz'iyun. Nah, di sini contohnya asad. Kalau tadi ada contohin insan. Jadi asad tuh macam-macam ya. Asad itu ada yang misalkan nih, kalau yang Anda tahu ya, Anda nggak tahu jenis-jenisnya singa juga sih. Kalau harimau aja deh, kan ada harimau Jawa, harimau Kalimantan, harimau putih, harimau coklat, harimau kuning, ada Simba, ada apa lagi? Kalian tahu nggak? Macam-macamnya harimau, macam-macamnya singa gitulah. Kalau tadi Anda kasih contohnya insan aja ya. Jadi insan itu masih kuli, karena dia masih mustarok, maksudnya dia masih universal. Ya, jadi bawahnya masih banyak ajza itu. Pokoknya ingat aja kata kuncinya kuli itu kalau tahu ajza. Ketika juz'unya datang kita bilang dia orang juga gitu. Jadi kayak contohnya lafaz kuli tadi kan orang. Terus wa awalan lidati in fi handaraj fansubhu auli ari din ida kharaj wal kulliyatu khamsa tundu nanti kos jinsun wa faslun aradun naun wa khos wa awalun salasatun bila syatot jinsun qaribun au ba'idun awasat gitu ya. Jadi di sini pembahasannya itu langsung ke kuliatul khomas. Jadi masuk di bagian pertama. Tapi kita besok aja masuk kuliatul khomasnya ya. Karena untuk masuk kuliatul khomas itu kita harus bikin bagian dulu dari insan. Kalau insan itu nanti di atasnya kan ada natik, guru natik, terus insan masuknya natik. Di atasnya natik ada nami, guru nami, insan masuknya nami. Nami di atasnya ada jisem, guru jisem, gitu-gitu. Jadi kita yang hari ini fokus ke dalalah sama lafaz dulu ya. Pokoknya dalalah itu tadi ada apa? Ada 3. Dalalatul lafzi ala ma wafaqah yad'una hadilalatal mutabaqah wa juz'ihi tadammunan wa malazim fahwal tizamun in bi aklinil tuzim. Jadi 3. Dalalatul lafzi ala ma wafaqah yad'una hadilatal mutabaqah wa juz'ihi tadammun wa malazim fahwal tizamun in bi aklinil tuzim.
Kalau yang di lafadz kita baru bahas yang bagian pertama dulu. Ini yang kita bahas mustamalul alfadi haitsu yujadu imma murakabun wa imma mufradu. Nah, terus habis itu kita bilang wahwa ala kismaini anil mufrada kulliyun au juz'iyun haitsu wujida wa mufi mustiraki nil kulliyu. Jadi kalau kulli pemahamannya kayak apa? Ka asadin wa aksuhu, lawannya adalah juz'i. Jadi asad itu sebenarnya kulli loh, karena waktu kita bilang asad tuh macam-macam. Misalkan ya, ada kebun binatang di Surabaya, namain ada 10 kandang singa gitu kan. Di kandang pertama singanya namanya Hiro gitu ya. Terus di kandang kedua namanya Kitty gitu. Di kandang ketiga waktu Hiro datang kita bilang dia Asad. Waktu Kitty datang kita bilang dia Asad gitu. Jadi emang dia sama kayak insan, masih lafadz yang kuli gitu, masih universal. Karena ketika ada Asad A, Asad B, Asad C, Asad D datang kita bilang semuanya Asad ya kan. Kecuali kalau yang Hirunya itu namanya juz'inya. Kalau Asadnya dia kulinya. Sama kayak tadilah insan sama Ahmad ya. Nah ini yang pembahasan besok insya Allah kita akan bahas mabadi'nya tasawur, yaitu kuliatul khomas. Makanya tadi waktu kuliatul khomas ana skip dulu, kita lanjut besok yang kuliatul khomas ya. Jadi kuliatul khomas itu mabadi'nya tasawur, ruangan pertama di rumah pertama, karena itu adalah bagian yang dipakai buat bikin definisi. Ada 5 bagian yang bisa kita pakai untuk bikin definisi. Ini 5 bagiannya nih. Jinsun, wa faslun, arodun, naun, wa khos. Jadi kita baru mau masuk, jadi dari tadi kita masih di halaman rumahnya Mantik aja. Baru besok kita masuk di ruangan pertama, rumah pertama. Baru di sini maqasid tasawur. Tamam, ada yang ingin ditanyakan? Di soal ya jemaah, as-saut wadih. Wadih, Zah.